Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Daswan. Pada video kali ini saya akan berlatih untuk membangun server VPN dengan aplikasi OpenVPN dengan struktur jaringan seperti ini. Ada server, nanti diinstal aplikasi OpenVPN, disambungkan dengan sambungan fisik kabel ke laptop, dan nanti akan kita bangun tunnel. Bahasa sederhananya adalah terowongan. Jadi nanti antara laptop dengan server VPN berkomunikasinya lewat terowongan. Di terowongan ini data yang akan dikirimkan akan dienkripsi, sehingga ini lebih aman daripada sambungan yang kabel seperti biasa. Nah, nanti untuk prakteknya kita menggunakan simulasi atau virtual dengan menggunakan VirtualBox, dan sistem operasinya menggunakan Debian. Save saja. Oke, nanti untuk aplikasi yang dibutuhkan adalah WinSCP, OpenVPN GUI, VirtualBox itu untuk servernya. Dan ini saya sudah menjalankan server dengan sistem operasi Debian 10. Untuk sambungannya, pertama yang harus kita lakukan adalah di-NAT dulu. Oke, kalau sudah, langsung kita konfigurasi servernya. Oke, berikutnya sebelum kita lebih jauh, kita cek dulu sambungan internet dari server. Connect ke internet. Selanjutnya pastikan untuk repositorinya, kalau saya dari internet ya, etc apt shopdisk. Oke, ini ada 3 yang harus dimasukkan, yang lainnya diberikan tagar supaya disable. Nah, yang belum silahkan diketikkan. Kalau sudah, Ctrl X. Berikutnya Anda langsung update ya, karena saya sudah update, jadi saya nggak usah update dulu, nggak usah update lagi maksud saya. Selanjutnya saya akan langsung menginstal apt get install. Yang harus diinstal adalah aplikasinya OpenVPN UFW EC RSA. Selanjutnya Open SSH server. Oke, sudah ada 4 aplikasi yang harus kita install: OpenVPN, UFW, ECRSA, OpenSSH server. OpenSSH server. Enter. Enter. Oke,
bersihkan dulu layarnya. Kalau sudah, kita langsung ke mengcopy isi RSA-nya. USR share isi RSA, tempatkan pada etc open VPN, open VPN, enter. Kalau sudah, kita masuk ke direktori etc open VPN isi, langsung kita masuk saja ke direktori isi RSA, enter. Kita lihat di dalam isi RSA-nya ada file yang namanya vars.example. Kita akan copy itu, copy -r vars menjadi vars, enter. Kita lihat ada file vars-nya. Oke, kalau sudah, kita konfigurasi atau kita edit file vars-nya. Oke. Berikutnya yang harus diaktifkan adalah set file isi RSA. Kita cari set file. Oke. Set file isi RSA diubah menjadi pwd. Berikutnya ada isi RSA PKI, isi RSA. Selanjutnya ini ada CN only. Aktifkan, tidak ada yang dirubah. Ini aktifkan juga. Untuk provinsi Jawa Barat, kabupatennya, untuk kota, untuk organisasinya cukup dengan TKJ saja. Oke, berikutnya adalah yang harus diaktifkan
slash, selanjutnya untuk argunya, selanjutnya untuk expire-nya, terus untuk support, terus comment, berikutnya kalau sudah, Ctrl X, Y, Enter. Oke, berikutnya kita akan menjalankan PCRSA init min PKI. Enter. Kita cek apakah ada. Ya, ada PKI. Selanjutnya kita membuat sertifikat CA. Will CA. Pas. Enter. Untuk ini enter saja. Berikutnya kita akan membuat file request. Untuk selanjutnya kita tinggal enter saja. Selanjutnya kita membuat sertifikat server. Select server. Ketik yes, enter. Oke. Selanjutnya kita membuat DH DV Hillman. ICRXA gen DH.
Oke, selanjutnya kita clear dulu, bersihkan layar. Selanjutnya kita copy file-file yang tadi dibuat ke directory OpenVPN server. Kita coba lihat dulu. ls, kita masuk ke folder PKI. Di dalam folder PKI ada beberapa file yang tadi dibuat. Nah, untuk file-file yang tadi dibuat kita kopikan ke directory OpenVPN server. Langsung saja copy crt, tempatkan di etc OpenVPN, masukkan di server, enter. Berikutnya ada dh, enter. Selanjutnya saya akan masuk ke directory privat. Di dalam directory privat ada file yang namanya server key. Copy untuk server key-nya, server key, enter. Keluar dari folder privat, kita masuk ke folder issue. Oke, kita tekan tombol panah atas. Nah, sebelum ini kita lihat dulu di dalam folder issue itu ada apa saja. Ada server CRT. Kita coba copy lagi. Server CRT, enter. Baik. Untuk konfigurasi server selesai. Selanjutnya kita lanjut ke klien. Seperti tadi, isi. Kita keluar dulu dari folder issue, keluar lagi dari folder PKI. Nah, supaya kita bisa menjalankan aplikasi isi RSA-nya. Isi RSA gen reg client no pass, enter saja. Oke, berikutnya kita membuat sertifikat untuk klien. Isi RSA sign reg client untuk confirm detail ini kita enter saja. Kita jawab yes dulu, terus enter. Berikutnya kita copy lagi file yang tadi kita buat. Kita masuk ke folder PKI. Di dalam folder PKI ada CRT, kita copy. CRT. Kalau ini kita masukkan dalam folder client, enter. Berikutnya kita masuk ke dalam folder issue,
di dalam folder issue ada klien CRT. Kita copy, klien CRT, jangan salah, klien CRT, enter. Berikutnya kita keluar satu folder, masuk lagi ke folder privat. Di dalam folder privat ada belum di enter ya, enter. Di dalam folder privat ada client K, kita copy client K, enter. Oke. Selanjutnya kita membuat file konfigurasi OpenVPN. Cuman untuk file ini saya sudah menyiapkan di deskripsi video ini. Berikutnya kita akan beralih dari interface NAT ke interface host only. Jadi nanti servernya sudah tidak connect internet lagi. Nah, kita konfigurasi nano etc network interface. Oke. Ini dijadikan sebagai static. Oke, API-nya sudah diganti menjadi sesuai dengan yang tadi dikonfigurasi, yaitu 192.168.1.1. Selanjutnya kita rubah sambungannya, pengaturan jaringan NAT-nya ke adaptor hanya host. Oke. Berikut kita akan menyiapkan file server, atau kita masukkan file server ke dalam server kita menggunakan aplikasi WinSCP. Oh ya, sebelum menggunakan WinSCP kita akan konfigurasi SSH server terlebih dahulu. Kita masuk cd etc ssh. Kita lihat di dalam folder SSH ada file sshd config. Kita akan konfigurasi itu nano sshd config, dan saya akan mengaktifkan permit root login. Nah, jadi nanti root loginnya bisa digunakan. Kalau ini tidak disetting, maka kita tidak bisa login dengan menggunakan root dari WinSCP. Kalau sudah, Ctrl X, Y, enter.
Ini clear dulu ya supaya bersih. Nah, selanjutnya saya akan merestart service, merestart SSH nya. Cek status dari SSH. Oke, sudah running. Berikutnya saya akan merubah IP yang ada di host only ya. Ini kalau yang masih 56 diganti menjadi 1 karena di server itu jaringannya 192.168.1. Jadi ini disesuaikan dengan server. Kalau sudah oke saja. Oke, kalau sudah coba masuk 192.168.1.1. Username-nya root, passwordnya 1. Login. Oke, bisa. Nah, selanjutnya saya akan mengarahkan atau kita masuk ke folder OpenVPN. OpenVPN. Nah, di OpenVPN ini kita harus membuat file server konfigurasinya. Ini saya sudah menyiapkan di link deskripsi. Kalau kita buka server konfigurasi, kita buka, isinya seperti ini. Ada portnya 1194 dan yang harus diperhatikan adalah IP ini. Ini masih 56. 56 kita ganti menjadi 1. Ini biarkan, yang diganti kalau sudah diganti ini. Kalau sudah, simpan, close. Oke. Berikutnya kita harus mengcopy file yang ada di folder client. Kita copy lagi, copy. Oke. Untuk client OVPN ini juga saya siapkan di link deskripsi. Ini untuk remote-nya, ini IP yang ada di servernya. Jadi kan server itu kan ini IP-nya 192.168.1.1. Ini portnya 1194. Ini disesuaikan dengan file konfigurasi VPN tadi. Kalau sudah, nanti kita tempatkan pada folder program file yang di OpenVPN ya. Kita tinggal klik kanan, open file location. Nah, nanti di sini kita masuk OpenVPN config. Nah, nanti kita tempatkan di sini untuk file-file tadi. File-file tadi itu ada di download. Nah, di sini Anda cari ya file-filenya tadi, tempatnya di mana. Terus kita copy. Nah, sudah copy, tempatkan sini, paste, continue. Oke, seperti itu. Jadi Anda harus menginstal OpenVPN dengan WinSCP. Untuk WinSCP untuk kita komunikasi dengan server lewat SSH. Nah, OpenVPN-nya adalah aplikasi untuk VPN. Oke. Kalau file konfigurasi VPN-nya sudah dibuat, berikutnya adalah kita akan
membuat forwarding. Oke, kita masuk nano etc sysctl .config. Kita hilangkan pagarnya, Ctrl X Y. Selanjutnya sysctl -p, sysctl -p. Oke, sudah dikonfigurasi. Oke, selanjutnya kita akan melihat IP root. Nah, di IP root adalah yang defaultnya adalah npos 3. Sebenarnya np0s3 itu bukan npos ya. Supaya gampang saja saya menyebutkannya npos. Kita lanjut mengkonfigurasi UFW-nya. Nano etc UFW before rules. Oke. Kita masukkan kita masukkan bintang, NAT post routing accept. Min A post routing min S. Kita masukkan IP 192.168.10/24 min O n pos 3 min J mas query commit. Oke, kita clear sendiri dulu supaya bersih layarnya. Nano etc default UFW. Nah, kita ganti menjadi accept. Ctrl X Y enter. Kita membolehkan clear. Nah, UFW allow 1194 TCP enter. Ya, selanjutnya open SSH. Hello open SSH. Oke.
Selanjutnya UFW disable ya. Selanjutnya di enable. Oke. Selanjutnya sistem CTL start open VPN add server. Oke, selanjutnya supaya OpenVPN secara otomatis dijalankan pada saat booting, maka kita harus memasukkan sistem CTL enable open VPN add server. Import file ini kita arahkan di C, program file, open VPN, config client open. Kalau sudah, kita connect, kita coba. Tadi gagal untuk koneksi VPN-nya, kita coba lagi konfigurasi, dicek apa yang salah. CD, kita masuk ke Open VPN. Oke, kita cek nano server config. Nah, tadi yang servernya, IP servernya menggunakan 192.168.1.0 itu diganti bebas di sini. Jadi jangan sama dengan IP pada interface-nya. Jadi ini untuk IP pada tunnelnya atau pada VPN-nya. Oke, kalau sudah diganti, oke, selanjutnya kita memasukkan IP yang tadi di server itu ke dalam UFW before rule. Nah, di sini itu harus sama dengan yang ada di server config-nya. Nah, kalau sudah dipastikan sama, supaya cepat kita reboot saja. Baik, server sudah siap. Kita langsung saja ke aplikasi VPN-nya. Coba kita connect lagi, reconnect. Ya, seharusnya ini berhasil. Kita cek. Oke, sambungannya sudah ada 2. Ini sudah ada dari VPN. Kita cek lagi di sini sudah ada 2. Sudah aktif maksudnya. Ya, ini IP yang diberikan sesuai dengan IP pada server untuk tunnelnya 10806. Baik, demikian untuk latihan membangun server VPN dengan aplikasi OpenVPN.
Jika ada pertanyaan silahkan berikan pada kolom komentar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.